Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah Komplek Auri. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga kami bisa kembali menyapa Anda semua dalam program siaran kami. Shelawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan terbaik umat manusia, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar setia yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kami ingin membagikan intisari kajian yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Haji Abdul Khoir Yusuf LC, pada Minggu 28 Desember 2025 lalu. Nah, intisarinya akan kami sampaikan untuk Anda semua pada hari ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bekal bagi kita semua. Kajian yang penuh hikmah ini membahas tentang pentingnya menjaga lisan dalam membicarakan sesama muslim, terutama yang telah meninggal dunia, serta menyoroti 3 golongan manusia yang patut mendapatkan kasih sayang dan perhatian khusus dari kita. Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya, angkatlah lisanmu dari membicarakan keburukan orang-orang muslim, dan apabila salah seorang dari mereka meninggal dunia, maka ucapkanlah kebaikan tentangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ada juga hadis lain yang memperkuatnya. Sebut-sebutlah kebaikan orang-orang yang telah mati di antara kamu, dan tahanlah dari menyebut keburukan mereka. Perintah ini sungguh jelas ya, jamaah sekalian. Ini menekankan betapa pentingnya bagi kita untuk menjaga kehormatan sesama muslim, baik yang masih hidup maupun yang sudah berpulang ke rahmatullah. Memang ya, kadang hati dan pikiran manusia itu seringkali lebih mudah dan asyik membicarakan kekurangan atau keburukan orang lain. Padahal tindakan ini bukan hanya mendatangkan satu dosa saja, melainkan paket dosa yang berlipat ganda. Ada gibah alias menggunjing, ada namimah atau mengadu domba, ada hasad atau iri hati, hiqd atau dendam, bahkan sampai fitnah. Wah, banyak sekali kan dosanya? Jika orang yang kita bicarakan keburukannya itu tidak memaafkan kita, apalagi jika ia telah meninggal dunia, maka dosa tersebut akan menjadi beban yang sangat berat di akhirat nanti. Kebaikan kita bisa jadi akan dipindahkan kepada orang yang kita zolimi tersebut, yang akhirnya bisa menjadikan kita pailit di hadapan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Selain itu, dalam kajian kemarin, Ustadz juga mengingatkan kita tentang 3 golongan manusia yang perlu kita kasihani dan berikan perhatian lebih. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sayangilah dari manusia 3 golongan. Yang pertama adalah orang terpandang yang jatuh terhina. Mereka adalah individu yang dulunya memiliki kedudukan, kehormatan, atau kemuliaan di mata masyarakat, namun kini jatuh dan terhina. Mereka membutuhkan dukungan dan pemuliaan dari kita, bukan malah cemoohan atau pengucilan. Mari kita bantu mereka bangkit kembali. Kedua, orang kaya yang jatuh miskin. Mereka adalah individu yang dulunya bergelimang harta dan kemudahan, namun kini mengalami kebangkrutan atau kemiskinan. Mereka membutuhkan empati dan bantuan untuk bangkit kembali, bukan penghinaan atas kondisi mereka. Mari ulurkan tangan kita untuk meringankan beban mereka. Dan yang ketiga adalah orang berilmu yang hidup di tengah masyarakat bodoh. Mereka adalah para ulama atau guru yang memiliki ilmu dan hikmah, namun hidup di tengah masyarakat yang tidak menghargai atau tidak mau mengikuti bimbingan mereka. Mereka patut dihormati dan didukung, karena merekalah pembimbing umat menuju kebenaran. Jangan sampai kita menjadi orang yang meremehkan ulama ya. Dari intisari kajian ini, ada beberapa hikmah dan pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama. Pertama, pentingnya menjaga lisan dan membangun narasi positif. Setiap perkataan kita tentang orang lain, terutama yang telah meninggal, memiliki dampak besar. Membicarakan kebaikan mereka bukan hanya menghapus dosa dan mendatangkan rahmat bagi mereka, tetapi juga membentuk narasi positif tentang diri kita sendiri di mata orang lain dan di hadapan Allah. Hidup kita saat ini adalah cerita yang akan dikenang oleh generasi setelah kita. Kedua, kita harus memprioritaskan hubungan antar manusia atau hablum minan nas. Dosa terhadap sesama manusia jauh lebih sulit diampuni dibandingkan dosa kepada Allah.
Oleh karena itu, menjaga keharmonisan hubungan antar manusia, menghindari fitnah, ghibah, dan segala bentuk kezoliman lisan adalah kunci keselamatan kita di akhirat. Ketiga, kita wajib memuliakan yang terpuruk dan menghargai ilmu. Islam mengajarkan kasih sayang dan empati. Kita wajib memuliakan orang yang jatuh terhina, membantu orang kaya yang jatuh miskin, dan menghormati ulama yang ilmunya tidak dihargai. Tindakan ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga bentuk ibadah yang mendatangkan pahala dan keberkahan. Keempat, ulama adalah fondasi kehidupan beragama kita. Para ulama adalah pewaris para nabi dan pilar bagi fondasi agama. Menghormati dan mengikuti bimbingan mereka adalah esensial untuk menjaga kebenaran akidah dan ibadah kita. Meremehkan ulama dapat menghilangkan keberkahan dan menyebabkan kesesatan. Terakhir, mari kita ciptakan jejak kebaikan yang abadi. Dengan mengisi hidup dengan perbuatan baik dan meninggalkan warisan yang bermanfaat, kita memastikan bahwa setelah kita tiada, cerita tentang kita akan terus menginspirasi dan mendatangkan pahala yang berkelanjutan. Tradisi seperti haul adalah salah satu bentuk pengingat dan penghargaan terhadap jejak kebaikan ini. Kajian pada tanggal tersebut ditutup dengan doa memohon ampunan atas segala dosa dan kehilafan, terutama selama tahun 2025, serta memohon hidayah dan taufik untuk menyambut tahun 2026 dengan optimisme dan kebaikan. Doa juga dipanjatkan untuk kesehatan, panjang umur dalam ketaatan, husnul khotimah, kesolehan keturunan, kekuatan bagi para pemimpin, serta kesembuhan bagi jamaah yang sakit, agar senantiasa dibimbing dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa mengamalkan setiap ilmu yang telah disampaikan. Demikian sajian kami kali ini. Nantikan terus siaran kajian dan informasi terbaru lainnya hanya di Radio Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.